Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Bibit Pana bisa kembali hadir di acara Kopi Pagi untuk hari ini. Sebelum Anda memulai aktivitas, gak ada salahnya kita akan membahas atau berbincang-bincang tentang seputar sejarah Indonesia. Ya pemirsa, seperti kita tahu kalau berbicara soal sejarah ya, tidak banyak anak muda yang mau peduli tentang sejarah bangsanya sendiri. Apalagi kalau berbicara soal pusat peradaban dunia yang kabarnya bermula di Indonesia. Jelas ini masih jadi kontroversi tapi suatu komunitas yang menamakan dirinya mereka adalah komunitas Atlantis Indonesia yang terdiri dari sekumpul anak muda berani ambil suara bahkan turun langsung lewat beberapa ekspedisi untuk membuktikan kalau Atlantis itu benar-benar berada di Indonesia. Nah, pastinya membuat Anda penasaran. Saat ini langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan dua orang yang peduli dengan sejarah, yaitu ada Mas Noviar dan Rio. Selamat pagi Mas Noviar. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Rio, terima kasih sudah hadir di sini. Nah, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya komunitas ini? Bisa dijawab mungkin Mas Noviar dulu. Oke, saya buat komunitas ini sebenarnya waktu itu karena hobi saya dari membaca. Hobi membaca sejarah, terus saya pengkoleksi beberapa buku-buku sejarah gitu. Nah, terus saya baca terpicu oleh bukunya Aryo Santos yang berjudul The Lost Continent Finally Found, yang mengatakan bahwa induk peradaban dunia itu adanya di Indonesia gitu. Nah, dari sini saya membuat suatu grup yang kumpulan dari orang-orang yang mencintai peradaban Indonesia, khususnya kepada anak-anak muda. Karena selama ini gini Mbak, kenapa anak muda nggak suka sama pelajaran sejarah? Karena memang sejarah di Indonesia ini pelajarannya dibikin nggak enak, gitu. Sulit untuk dipahami atau tidak membuat tertarik? Iya, itu yang kedua yang tepat. Di antaranya cuma diapalin gitu, cuma sejarah itu sepertinya bukan dicari hikmahnya apa sih, gitu. Di balik sejarah Indonesia itu apa gitu? Kenapa bisa sampai dibilang induk peradaban dunia itu seharusnya dikaji gitu. Ini cuma diapalin dan banyak ternyata pelajaran di sekolah-sekolah itu yang selama ini kita ketahui itu banyak yang salah gitu. Kalau terbentuknya komunitas Atlantis ini sejak kapan nih Mas? Tanggal 9 Oktober 2010. Jadi udah dari tahun 2010 ya. 2010. Berapa anggota yang ada sekarang? Terakhir 10.700-an. 10.700. Hari ini sampai hari ini. Dan itu sengaja saya buat tertutup ya. Kalau dibuka malah lebih. Saya untuk nyaring gitu orang-orang yang masuk ke sini, orang-orang yang benar-benar peduli sama sejarah gitu, sama sejarah Indonesia dan sejarah dunia gitu. Dan mereka satu anggota apakah dari Jakarta semua atau dari beberapa daerah? Oh, banyak yang kita ada dari Aceh sampai Papua ada. Iya. Semua ada gitu. Terus berbicara soal Atlantis Indonesia ya, mungkin pemirsa banyak yang belum mengerti apa sih itu Atlantis dan mengapa komunitas ini percaya banget bahwa Atlantis itu ada di Indonesia. Ya seperti tadi yang saya bilang, kita bermula dari buku itu Aryo Santos, sama satu lagi ada dari Stephen Oppenheimer yang Eden in the East, yang menyatakan bahwa surga itu dulu pernah ada di muka bumi, itu beradanya di daerah Asia Tenggara gitu. Jadi dua buku itu menyatakan bahwa pernah terjadi peradaban yang tinggi gitu di muka bumi, tertua, dan itu bukan di Mesir, di Timur Tengah atau di Indian, Amerika Latin atau di Cina. Sebetulnya itu adanya di sini induk peradaban itu gitu. Nah, itulah yang memicu kami untuk memfokuskan gitu, mengkaji lebih jauh gitu dengan beberapa teman-teman yang ada komunitasnya sama gitu, sefrekuensi lah kita sering menyebutnya, dan kita turun ke lapangan habis itu gitu, seperti itu Mbak. Oke, nah komunitas Atlantis Indonesia sendiri apakah juga tersebar di seluruh Indonesia tadi selain yang di Aceh atau di mana? Iya, memang ada kita beberapa dari Papua sampai Aceh ada. Karena sebetulnya media yang awalnya kita buat itu dari media internet ya, karena itu yang bisa kita lintas ruang, maksudnya kita bisa mengarsir seluruh Indonesia gitu lewat media itu. Jadi kita berawal di situ, semua orang di Indonesia bisa mengakses ya lewat internet itu. Jadi kita banyak diskusi berawal dari dunia maya. Kalau komunitas kalian kegiatannya apa saja sih selain ekspedisi? Apakah ada kegiatan rutin lainnya? Biasanya kita ada seminar gitu ya. Terus kita sharing-sharing, jadi kayak kita bikin diskusi khusus gitu yang
nanti ada apa namanya salah satu ilmuwannya yang memang dia apa pakar di bidang tersebut gitu ya. Jadi menambah keilmuan kita untuk meyakini bahwa betul kita ini adalah induk dari segala peradaban di seluruh dunia. Oke, baik Mas Rio dan Mas Taufir, nanti kita lanjutkan kembali. Kita break dulu sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih akan membahas tentang komunitas Atlantis Indonesia, tentunya bersama Mas Taufir dan Rio ya. Tentunya hanya di Kopi Pagi, akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Kopi Pagi, terima kasih pemirsa Anda yang masih terus bersama kami, masih bersama dengan para komunitas pecinta sejarah ya dari Atlantis Indonesia. Mas Taufir sama Mas Rio, biasanya kalian kan punya grup sendiri ya di Facebook. Nah, apa saja sih yang boleh diposting misalnya oleh member grup? Apakah harus yang berhubungan dengan Atlantis atau tidak? Ya, memang di profil grup juga kita udah jabarin grup ini itu adalah grup yang membahas sejarah peradaban manusia gitu ya. Jadi mengkhususkan itu harus yang berhubungan dengan sejarah peradaban manusia. Nah, kabarnya komunitas ini nggak sekedar berbicara soal sejarah peradaban bangsa Indonesia saja, tapi juga bicara soal sains ya, seperti percobaan bahan bakar dari air. Ini bisa dijelaskan? Siapa, Mas Ria atau Mas Taufir? Ya, jadi gini. Memang kenapa ada hubungannya sama sains gitu ya? Karena memang ternyata orang-orang di zaman dahulu ini artinya yang ribuan tahun yang lalu ya, yang dikira itu primitif. Kebanyakan orang menduga bahwa masa lalu itu adalah primitif, padahal masa lalu itu adalah canggih gitu. Nah, ternyata mereka mempunyai teknologinya itu yang ramah lingkungan semuanya ya. Bahan bakarnya aja air. Jadi air itu ternyata sudah dipakai oleh orang-orang terdahulu untuk sebuah energi. Bisa dibuat untuk kendaraan, untuk bahan bakar roket atau kendaraan-kendaraan dia gitu, untuk menjelajah sampai ke luar angkasa. Gitu. Jadi memang kita juga dapat itu dari teman-teman kita yang mengkaji khusus di bidang peradaban ini gitu. Jadi air itu memang bisa, kita udah coba memang bisa buat untuk pengganti, bahkan pengganti fosil. Jadi gitu. Kalau banyak yang bilang zaman dulu itu adalah primitif gitu ya, ternyata justru lebih modern zaman dulu daripada sekarang. Untuk mengembalikan masa modern yang udah hilang. Nah, itu dia yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang tidak tahu yang sebenarnya kan. Kenapa apa namanya itu juga mungkin jadi salah satu faktor kita untuk kita share ke generasi muda supaya mereka tahu gitu bahwa dulu leluhur mereka, kenapa disebut leluhur? Karena mereka memang disebut leluhur itu karena mereka itu para petinggi gitu, tinggi semuanya, tinggi moral, tinggi akhlak, tinggi peradabannya, tinggi teknologinya. Itulah kenapa juga kita juga banyak membahas masalah sains di komunitas kita, karena memang kaitan antara peradaban yang maju itu nggak bisa dipecah, nggak bisa dipisahkan dengan dunia sains gitu, karena masyarakat pada saat itu sudah sangat amat mengenal sains, bahkan sudah pengetahuan mereka tentang teknologi itu lebih dibanding masyarakat sekarang. Itu makanya kita juga bicara tentang sains dan juga kita juga bicara tentang potensi di negeri kita ini, mulai dari budaya, mulai dari seni tari, mulai dari berbagai macam produk yang sebetulnya itu asli dari Indonesia gitu, produk-produk masyarakat masa lalu gitu, yang sebetulnya banyak di kepulauan-kepulauan ini yang masih dijaga ya sama para budayawan gitu ya. Ternyata di balik itu semua punya makna dan filosofi tinggi. Di situ bisa juga terbukti, bisa kita kaji, bisa kita tersimpan cerita di situ ya. Tersimpan cerita yang membuktikan bahwa masyarakat dulu itu sudah memiliki moral yang tinggi, sudah memiliki cara hidup yang teratur, bahkan jauh lebih teratur dibanding anak-anak muda di zaman sekarang. Oke. Kemudian kegiatan komunitas kalian ini banyak melakukan ekspedisi ya, Mas? Iya. Iya. Nah, biasanya dalam hal ini kalian melakukan riset terlebih dahulu atau gimana? Kita kadang-kadang gini, Mbak, kita kan berhubungan sama komunitas-komunitas lain ya. Kita juga punya teman-teman yang sudah punya literatur tentang peradaban atau budaya-budaya Indonesia yang maju gitu. Nah, nanti kita dapat dari mereka. Nah, setelah kita banyak membaca, mengkaji, lalu kita turun ke lapangan gitu. Jadi kita mencoba banyak mendengar, habis itu baru banyak melihat di lapangan. Oke, saat gitu. Melakukan ekspedisi, apakah kalian juga didampingi oleh tim peneliti? Jadi gini, sebetulnya kita
berawal dari misalkan referensi yang para peneliti yang sudah melakukan ekspedisi terlebih dahulu. Data mereka bisa kita kita bisa dapat data mereka dari beberapa rekan-rekan yang ada di dalam komunitas kita, karena di dalam komunitas kita salah satu pembina di grup kita juga beliau ini seorang dosen yang memang dia banyak mengkaji tentang filsafat filosofi di negeri ini gitu ya. Beliau lah yang akhirnya banyak mereferensikan gitu ya. Beliau juga yang membuat buku Peradaban Atlantis Nusantara, Pak Ahmad Yanona Samanto. Nah dari beliau itulah yang akhirnya kita banyak dapat referensi untuk ekspedisi ke ini dengan data-data yang sudah data-data yang sudah diterima ya. Maksudnya data-data yang sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu gitu dari staf khusus Kepresidenan bagian tim mitigasi bencana Pak Andi Arief gitu ya. Beliau sudah melakukan ekspedisi, baru kita mengajak komunitas kita untuk terjun ke lapangan gitu. Jadi biasanya seperti itu. Jadi setelah beberapa peneliti terjun ke lapangan, baru kita ngikut ke mereka. Oke, baik. Kita akan lihat sedikit kegiatan atau cuplikan kegiatan ekspedisi ya dari Atlantis ini ya. Oke, pemirsa, inilah kegiatan mereka. gambar-gambar ekspedisi Gunung Padang yang dilakukan beberapa waktu lalu ya. Bisa diceritakan, Mas? Kemarin ya, bisa diceritakan. Silakan. Yuk. Mas Rio. Jadi gini, kita dapat beberapa referensi, salah satunya dari waktu kita diundang untuk pemaparan berdasarkan hasil penelitian dari tim mitigasi bencana staf khusus Kepresidenan. Sebelumnya mereka sudah pernah meneliti di sana. Ternyata mereka banyak menemukan hal-hal yang di luar dugaan kita gitu ya. Jadi pertama, ternyata bangunan itu berusia kurang lebih sekitar 10.900 sebelum Masehi atau sekitar 13.000 tahun yang lalu. Itu artinya berarti di antara situs-situs yang ada di seluruh dunia itu bisa dikatakan situs yang tertua gitu. Dan itu yang membuat kita cukup penasaran juga gitu ya. Oh ternyata situs yang tertua itu ternyata memang ada di Indonesia gitu. Lebih tua dibanding situs yang ada di Mesir, lebih tua dibanding situs peradaban yang ada di Indian Maya gitu ya.
Dan di situ juga diduga dulu adalah pusat observatorium, jadi pusat penelitian ilmiah untuk apa? Pertanian. Ya untuk memantau kira-kira nanti di bagian apa wilayah ini bagusnya nanam apa gitu, di wilayah area ini bagusnya nanam apa. Jadi penelitian dilakukan terlebih dahulu di situs Gunung Padang itu. Para peneliti itu akhirnya mereka menyampaikan informasi berdasarkan cuaca, berdasarkan apa ilmu perbintangan yang mereka temukan, apa yang mereka rangkum di situ, di-share ke masyarakat. Itu salah satu apa namanya kegunaan dulu ya situs Gunung Padang tersebut gitu ya. Jadi di situ juga yang kita dapat dari salah satu apa pakar perbintangan gitu ya, mungkin ya si ada Pak Diki, dia di situ melihat bahwa dulu ini adalah tempat penelitian perhitungan tata surya, gitu. Jadi perhitungan tata surya, kalau yang kita kenal sekarang hanya bagaimana menghitung bumi ini dilandasi oleh matahari dan bulan gitu ya. Nah, kalau situs Gunung Padang ini, bagaimana dia bisa melihat bintang yang jauh, yang terjauh di antara di dalam galaksi Bima Sakti, ada namanya bintang Origom gitu ya. Nah, bintang itulah yang dijadikan sebagai apa? Tolak ukur untuk menghitung perputaran tata surya. Jadi kita melihat, wah Gunung Padang ini ternyata canggih sekali gitu, dan punya elektromagnetik yang tinggi di situ. Dan kita masih penasaran sekali, tapi kita harus potong dulu, kita break soalnya Mas Rio. Ya jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali tetap di Kopi Pagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pastinya menarik sekali dan nggak ada bisa kalau kita membahas tentang sejarah ya. Nah, Mas Rio atau Mas Novier silakan yang mau menjawab. Apakah ada tim peneliti katastropik Purba dan tim peneliti lain ikut juga dalam ekspedisi ini? Kalau kemarin yang kita ke Gunung Padang itu ya, ekspedisi kemarin itu dengan konsultan dari tim katastropik Purbanya yang ikut gitu. Oke. Nah, di sana kalian melakukan apa aja? Ya kemarin kita di sana mendapatkan penjelasan dari konsultan dari tim katastropik ini ya, Pak Diki Zainal Arifin ya namanya, nama lengkapnya ya. Jadi dia menceritakan kepada kami nih semua yang masih muda-muda, apa sih ini tempat ini gitu. Sebagai pusat kita yang dibilang oleh beberapa pakar sejarah dunia bahwa kita di pusat peradaban. Nah inilah salah satu situsnya gitu, yang seperti tadi dijelaskan oleh Rio, bahwa di situ ada ternyata kita ini sudah canggih. 13.000 tahun yang lalu kita tuh udah punya bukti ada tempat yang memang canggih gitu. Nah ini selama ini yang tidak diketahui gitu, di sekolah pun kan tidak pernah gitu diajarin bahwa ada suatu peradaban atau peninggalan yang sudah canggih di bumi Nusantara ini gitu. Apa yang harus dipersiapkan atau kalian persiapkan sebelum ekspedisi? Apakah perlu mengumpulkan data-data mungkin untuk referensi kalian? Biasanya kita ngumpulin data-data kayak misalkan tadi dari tim peneliti sebelumnya, misalkan dari staf khusus kepresidenan ada data-data yang dia sudah paparkan gitu ya, yang bisa di-share ke kita. Itu jadi salah satu acuan buat kita. Terus dari beberapa ahli-ahli lainnya gitu ya. Setelah kita dapat beberapa data, baru kita ada melakukan tinjauan ke lapangan. Gitu. Jadi kita lebih bukan ke penelitian secara ilmiah, tapi kita lebih ke tinjauan dan pemaparan sejarah tentang situs ini. Gitu. Sejarah tentang situs ini itu seperti apa kegunaannya pada saat itu. Gitu. Dari pemerintah sendiri ada dukungan atau bentuk dukungannya seperti apa? Mungkin bukan secara formal ya. Jadi misalkan kalau misalkan dikatakan pemerintah, mungkin kita belum ya. Tapi kita belum ada dukungan sama sekali dari pemerintah. Tapi kalau dari mungkin secara personal gitu ya, dari Bapak Andi Arief gitu ya. Ya dia mendukung ya, terus sebarkan berita ini kepada komunitas anak muda, khususnya generasi muda supaya mereka terbuka gitu. Jadi kita didukung secara moral gitu. Harapan kita banyak dukungan yang lain nanti. Tapi harapannya masih ada dukungan yang lain selain moral saja ya. Nah, kalau ekspedisi selanjutnya mungkin akan dilakukan di mana? Kapan? Kita rencana akan ekspedisi ke Sadahurip ya, yang sebelumnya juga sudah diteliti dulu sama tadi tim kepresidenan itu, mitigasi bencana Bapak Andi Arief bersama tim gitu ya. Itu di daerah Garut yang diduga di di balik bukit itu ada piramid dan ada beberapa teknologi yang belum diekskavasi
Itu kita akan tinjauan ke sana bersama komunitas juga. Oke. Bagaimana kalian menyikapi anggapan beberapa orang yang masih menganggap Atlantis itu cuma dongeng saja, dan bagaimana cara komunitas ini menyikapinya? Anda pribadi dan juga atas nama komunitas. Ya, memang sesuatu yang baru ini ya perlu disosialisasikan. Sebenarnya sejarah membuktikan ya, kayak misalnya Columbus aja dulu mensosialisasikan bahwa, memberitahu gitu bahwa bumi ini bulat, itu mendapatkan tentangannya itu nggak tanggung-tanggung gitu ya, oleh para ahli yang waktu itu mengaku bahwa mereka itu ahli geologi, ahli bumi gitu. Ya tapi akhirnya kan gitu, waktu yang membuktikan bahwa yang namanya kebenaran tuh memang nggak bisa ditolak gitu, Mbak. Kalau kita sih jalan terus aja, apapun orang peduli bicara apa, mau dia ahli apa, kita jalan terus, kita bicara fakta di lapangan gitu, yang didukung oleh ahli-ahlinya juga gitu. Nah, kalau dari saya pribadi sih ya, bagaimana supaya anak muda ini tahu aja dulu gitu bahwa peninggalan ini memang ada dan memang ini terbukti secara ilmiah. Itu aja dulu gitu. Dan ini kalau misalnya masalah Atlantis, jadi gini Mbak, jadi di atas Atlantis itu juga masih ada bangsa yang lebih canggih juga, namanya bangsa Lemuria, dan itu tetap tinggalnya di sini juga, di bumi Nusantara ini gitu. Jadi itu juga perlu kita sosialisasikan tentang Lemuria ini. Oke, Itu kalau juga sedikit saya tambahin ya. Jadi sebetulnya yang tadi kita bicara tentang situs Gunung Padang, itu kita setelah deteksi waktu dan deteksi masa peradaban bangsa-bangsa yang pernah ada di Indonesia ini, ternyata itu bukan dibangun sama bangsa Atlantis, tapi dibangun sama bangsa Lemurian. Jadi bangsanya lebih tua dibanding bangsa Atlantis, justru bangsa yang punya teknologi lebih maju gitu, dan semua di sini di Indonesia gitu. Kalau tanggapan dunia luar ya tentang komunitas ini sendiri, kabarnya banyak orang asing juga yang ikut serta dalam beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh kalian ya, Atlantis Indonesia. Ya memang kita ada beberapa rekan kita ya yang dari luar negeri yang peduli juga dengan bahwa itu tadi situs peradaban di Indonesia ini adalah bukti-bukti dari bahwa Indonesia ini induk peradaban dunia gitu. Nah, kita ada beberapa yang dari Australia, juga Sama dari satu lagi, Amerika. Itu, perwakilan dari Santos, sekarang Arius Santos sendiri sudah meninggal. Frank. Itu nama Frank Hoff Joseph. Dia juga cukup memberikan dukungan gitu ya. Banyak juga memberikan masukan-masukan dan data-data yang dia share gitu ya, yang mungkin belum di-share di bukunya Santos gitu ya, dia share ke kita gitu ya. Oke. Ya, singkat saja sebelum kita tutup untuk pertemuan kita kali ini, Mas, apa sih sebenarnya manfaat paling utama yang mengikuti komunitas ini, dan bagaimana cara pemirsa mungkin yang ingin juga bergabung masuk komunitas ini dan ikut serta dalam ekspedisi kalian? Ya, saya berpesan gini aja Mbak, dari komunitas tuh, sejarah itu penting gitu ya. Kita mempelajari sejarah itu penting. Kenapa? Karena di situ kita bisa membangun karakter nation and character building ya, istilah ininya aslinya, atau membangun wawasan kita bernegara gitu. Wawasan kita tentang Nusantara ini bisa membangun kita bagaimana sih, apa sih fungsi kita nih sebagai manusia gitu kepada negara ini gitu, memajukannya dari kita kan selama ini negara kita lagi terpuruknya ya. Jadi dengan mempelajari sejarah ini kita meyakini bahwa akan terjadi namanya era kebangkitan nasional gitu. Itulah manfaatnya ya. Ya, betul. Nah, untuk cara yang mau gabung seperti apa Mas Rio? Sebetulnya kita tinggal klik aja di Atlantis Indonesia di Facebook ya, di atlantisindonesia.yahoo.com. Terus nanti langsung kita approve ya, paling kita cek dulu siapa gitu ya. Terus nanti kalau ada kegiatan-kegiatan pasti kita share di situ, kita bisa ketemu di satu tempat. Dari situ gitu. Bisa gabung ya. Oke, terima kasih sekali Mas Rio, Mas Noviar juga atas waktunya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sama-sama. Ya, dan pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Mas Rio dan juga Mas Noviar dari komunitas Atlantis Indonesia ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di Kopi Pagi selanjutnya. Saya Pipit Panda dan kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.